Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 2, masih tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan bab 2. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita lanjutkan tentang Al-Qur'an. Pengertian Al-Qur'an. Al-Qur'an menurut bahasa berarti bacaan. Menurut istilah adalah kalam atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril yang diawali surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Al-Quran diturunkan secara bertahap berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Ayat pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, dan surat terakhir menurut pendapat yang kuat adalah surat Al-Baqarah ayat 281. Sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW, tepatnya ketika Nabi sedang mengasingkan diri berkhalwat di Gua Hira. Surat yang pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kemudian sampai dengan sekarang Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur oleh malaikat Jibril. Kitab Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Al-Quran, setelah Al-Quran ini diturunkan, tidak ada lagi kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama lain Al-Quran: 1. Al-Furqan, artinya pembeda antara yang benar dan yang salah. 2. Al-Kitab atau Kitabullah, artinya wahyu Allah. Yang ketiga Al-Huda, artinya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Karim, artinya bacaan yang sangat mulia. Al-Kalam, artinya firman atau perkataan Allah. Az-Zikr, artinya peringatan bagi orang-orang yang lalai atau lupa. An-Nur, artinya cahaya yang menerangi. Asy-Syifa, artinya obat penyembuh. Al-Bainah, artinya penjelasan. Ajaran yang kandung dalam Al-Quran, ajaran tentang akidah atau tauhid atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang ibadah, tentang mengatur bagaimana mengabdikan diri taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang akhlak manusia kepada Allah dan akhlak manusia kepada manusia yang lainnya. Ajaran tentang syariat atau hukum yang mengatur kepentingan hidup manusia. Ajaran tentang muamalah, mengatur tata cara kehidupan bermasyarakat berkenaan dengan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Janji surga maupun janji neraka bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir, berhubungan dengan sejarah umat manusia yang lalu. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran sebagai pedoman kita dalam sehari-hari. Al-Quran memberikan petunjuk dan hidayah kepada manusia, diantaranya mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kebodohan menuju petunjuk kepada Allah SWT, membimbing manusia menuju jalan yang lurus, baik dan adil, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan peringatan kepada orang-orang yang kafir. Al-Quran menyembuhkan hati manusia, berisi nasihat dan ibroh serta pelajaran. Juga Al-Quran memberikan keistimewaan, merupakan kitab suci yang paling banyak dibaca oleh umat manusia, kitab suci yang paling banyak dihafal oleh umat manusia.
kitab Al-Quran juga mendapatkan perhatian besar baik oleh ilmuwan ataupun orang-orang non-muslim. Dan yang terutama membaca Al-Quran dapat memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih materi hari ini. Silahkan dirangkum di buku tulis. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.